saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dengan kami Dian Ministry pada saat ini. Apa kabar saudara? Di mana saja kita berada, sahabat-sahabat onlineku, para jemaat-jemaat yang begitu setia terus menonton video kami. Tentunya apapun kondisi yang sedang kita alami saat ini atau hari-hari ini, kita akan tetap berkata Tuhan baik dalam hidup ini, dan terus kita bersyukur oleh karena sampai hari ini kondisi buruk sekalipun yang sedang kita alami, kita tetap mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup ini. Kita masih boleh bernafas, kita masih boleh sehat, karena di luar sana banyak orang yang sedang berjuang untuk bisa hidup sehat. Banyak orang yang sedang berjuang dengan kesehatannya, dan kita masih dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan, kita masih bisa melayani, kita masih bisa melakukan banyak hal dalam hidup ini. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan buruk sekalipun yang sedang kita hadapi saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan juga Alkitab kita hendak berbagi berkat firman Tuhan, karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah sebuah kekuatan yang mutlak dalam hidup ini, sehingga kita akan dimampukan untuk berhadapan dengan kondisi apapun dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih karena Tuhan masih memberi kesempatan kami boleh dapat mendengar firman Tuhan dalam hidup ini. Buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan ini. Kami percaya ada kekuatan ekstra di dalamnya, sehingga kami dimampukan untuk dapat bertahan kuat dalam menghadapi apapun dalam hidup ini. Diberkatilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biarlah kuat, hikmat, dan bijaksana dari Tuhan akan terus menjadi bahagianku, sehingga dapat menyampaikan berita firman Tuhan di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita selama bulan Oktober 2023, kuat di dalam Tuhan. Dan jadi saya tidak pernah berhenti menyampaikan selama 4 minggu ini berbicara tentang kekuatan Tuhan di dalam diri kita, sehingga kita dimampukan untuk bertahan, dimampukan untuk terus menjalani kehidupan yang syarat dengan beban, pergumulan, tantangan, persoalan yang tidak pernah berhenti-hentinya di dalam kehidupan ini. Hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Oktober. Kita telah akan mengakhiri bulan ini dengan berbagai kondisi dalam hidup ini. Tetapi saya selalu berkata bahwa kondisi sepahit apapun juga, kondisi seburuk apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, ya, kita akan tetap berkata terima kasih Tuhan, karena sedikit waktu lagi Tuhan akan pulihkan segala sesuatunya. Tuhan akan bela dan Tuhan akan tetap ada bersama dengan kita. Amin. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca Matius pasal 20. Matius pasal 20 dari ayat 29 sampai dengan 34. Ya saudara, saya masih berada di lokasi outdoor. Ini di tengah-tengah alam semesta, kondisi alam yang luar biasa, hendak membuktikan kepada kita bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa, dan Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Ya, saya sangat senang ada di sini, ya, dengan tanaman, ya, dengan tumbuhan pohon-pohonan. Walaupun hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan proses cuaca ekstrim di mana-mana, tapi lihat ini pohon yang ada di sekitar ini, tanaman ini masih kelihatan hijau. Artinya masih ada kehidupan yang Tuhan masih terus anugerahkan. Bagaimana dengan kita saudara? Iya, kita terus berharap kepada Tuhan. Kita buka Matius 20 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34 berkata seperti ini.
Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah bacaan yang sudah terbiasa kita baca. Dan sudah banyak khotbah-khotbah yang berbicara tentang bagaimana mujizat, bagaimana kuasa yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup ini. Dan pada hari ini dengan berkat firman Tuhan yang baru lagi, saya hendak berbagi dengan kita semua, masih berkaitan tentang kuat di dalam Tuhan. Saudara, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berharap sebelum Tuhan menjawab itu. Amin. Iya, jangan pernah berhenti, terus berdoa, terus berharap sampai Tuhan jawab. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah tentang 2 orang buta pada waktu pelayanan Tuhan Yesus dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain bersama dengan rombongan murid-muridnya. Ya, banyak dilihat di situ, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang yang sakit pendarahan bisa selama 12 tahun. Itu saya sudah ada khotbah seri tentang itu. 12 tahun pendarahan, ya, itu bisa sembuh. Ada anak kepala rumah ibadah juga yang sudah mati dibangkitkan kembali. Dan masih banyak mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, hendak meyakinkan kepada kita semua bahwa Tuhan itu berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berangkat dari bacaan kita, ada hal-hal yang diajarkan kepada kita oleh kisah 2 orang buta ini. Ya, kisah 2 orang buta ini. Pada waktu itu, ketika mereka mendengar 2 orang buta, yang namanya orang buta, saudara, tentunya hidupnya serba ditolong atau serba dibantu oleh orang lain. Ya, mau makan saja dibantu, ya, apalagi mau berjalan, tentunya sangat dibantu sekali. Ya, seperti itu. Mau makan, mau tidur, mau ganti baju, mau mandi, pokoknya melakukan hal apa saja itu butuh bantuan karena memang tidak melihat sesuatu apapun. Iya, seperti itu. Tapi banyak orang-orang buta yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya punya teman, ya, dia terserang penyakit mata, glaukoma, saraf induk yang rusak. Tetapi hari ini saya melihat bahwa luar biasa Tuhan memakai hamba Tuhan ini. Itu teman kuliah kami. Luar biasa Tuhan pakai hambanya ini, ya, untuk melayani Tuhan, ya, untuk membuat lembaga pendidikan dan masih banyak lagi, ya, melalui pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa melalui sahabat kami ini. Dan itu tidak membatasi. Ternyata kuasa Tuhan kalau mau bekerja tidak memilih-milih orang. Ya, orang mau buta sekalipun kalau Tuhan izinkan, ya kenapa tidak? Tuhan pasti pakai, ya. Jadi seperti itu. Ya, namanya orang buta. Ya, coba kita pejamkan mata saja kita beberapa menit, alangkah tersiksanya. Nah, apalagi di sini memang tidak diceritakan berapa tahun dia buta. Tidak diceritakan. Yang pasti kondisi itu adalah kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi yang menyakitkan, kondisi yang memilukan, ya, kondisi yang mengasihani, ya, untuk perlu ditolong oleh siapapun. Ya, ketika dia mendengar bahwa ada Yesus yang masuk di kota itu, mereka hanya bisa duduk. Ya, bagaimana mau berdiri kalau berbondong-bondong orang banyak, ya, bukan cuma sedikit. Kalau dikatakan orang banyak berarti lebih dari 1, lebih dari 2,
bahkan bisa jumlahnya bisa 100, bisa 200, bahkan bisa lebih dari itu. Dan orang buta ini dengan kepentingannya, dengan kebutuhannya, dia hanya mampu duduk di situ. Ya, dia hanya mampu duduk di pinggir jalan. Iya, hanya duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa ada Yesus yang lewat di situ. Dia memanfaatkan kondisi yang ada itu ketika dia sudah mendengar, oh bahwa Yesus hadir. Yesus sanggup melakukan mujizat di kota sini, di kota situ, di desa ini. Dia memanfaatkan kesempatan. Orang yang buta 2 orang ini memanfaatkan kesempatan itu. Dia tidak mau peduli, saudaraku yang dikasih Tuhan. Barangkali di sini dituliskan di sini bahwa orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Hal apa yang dia lakukan? Hanya hal yang dapat dia lakukan hanya berteriak. Ya, mau berjalan tidak bisa. Ya, mau angkat-angkat tangannya pun seperti ini ya. Hanya itu yang mau bisa lakukan, hanya berteriak. Nah, jadi dia lakukan itu. Tidak bisa, yang gerakan yang lain tidak bisa. Ya, tidak ada orang yang memegang tangannya, tidak ada orang yang menyokong dia, tidak ada. Jadi hal yang dapat dilakukan dalam kondisi duduk di pinggir jalan itu, untung tidak diinjak. Ya, untung tidak diinjak, ya. Atau ditendang orang atau diperlakukan buruk orang lain, tidak. Tetapi dengan sekuat tenaga dia berteriak. Walaupun orang banyak di sekitar itu pada waktu itu, ya mungkin sederhananya saya bilang, berhenti Jo. Berhenti sudah, tidak usah berteriak. Nah, seperti itu. Ya, mungkin sederhananya bahasanya seperti itu, ya. Sudah coba teriak-teriak. Hanya mengganggu orang lain. Hanya mengganggu sekitaran orang yang sedang konsentrasi mau mendengar Yesus dengan pengajaran-pengajarannya. Nah, mereka mendapat teguran. Jadi orang tidak suka, orang tidak senang karena mereka hadir sebagai orang yang mengganggu situasi yang ada pada waktu itu. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada hal yang bisa menggerakkan hatinya Tuhan sehingga Tuhan ya berhenti di situ dan bertanya, kamu mau apa? Apa yang hendak kuperbuat denganmu? Iya, Yesus berhenti di situ, menaruh belas kasihan. Hati Yesus tergerak kepada orang buta, kepada 2 orang buta ini. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama, ya, ini orang buta ini mereka berjuang begitu keras untuk bisa bertemu, untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginannya supaya mata mereka bisa menjadi melihat seperti orang banyak yang ada di sekitar di mana mereka berada. Ya, seperti itu. Hal yang pertama adalah ketika mereka mendengar bahwa ada Yesus di situ, ya datang melayani di situ. Hal yang pertama yaitu bahwa orang buta ini taat, ya. Orang buta ini terus berusaha untuk mencari Tuhan. Itu yang pertama, ya. Jadi kondisi buta sekalipun tidak menjadi alasan untuk bisa mencari Tuhan. Ya, tidak bisa, saya tidak melihat. Ya, bagaimana saya mau pergi? Ya, seperti itu. Sedangkan saya tidak bisa melihat. Jadi kondisi buta sekalipun, kondisi fisik yang tidak sempurna sekalipun, itu tidak bisa akan menjadi alasan atau ukuran untuk kita tidak mencari Tuhan. Hal pertama yang dapat kita lihat dari orang buta ini adalah yaitu mencari Tuhan dalam keadaan buta sekalipun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya persoalan apa yang sedang kita alami? Ya mungkin kita sedang, ya kita tidak buta secara fisik mungkin. Ya, saya saja cuman mata saya ada min saja ini seperti ini sudah rasa susah, ya. Agak kabur kelihatannya itu sudah bermasalah menurut saya, apalagi saya tidak melihat sesuatu. Ya, mungkin kita tidak buta secara fisik, tetapi kita buta secara rohani. Apa yang membutakan kita sehingga kita tidak bisa mencari Tuhan?
kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Ya mungkinkah itu? Mungkinkah itu uang kita yang banyak? Mungkinkah itu kekuasaan kita? Mungkinkah itu harta kita? Mungkinkah itu anak-anak? Mungkinkah itu banyak hal yang berharga, yang susah untuk kita lepas, yang membuat kita buta akan segala-galanya? Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Jangan nanti kita sudah mengalami hal-hal buruk baru kita mencari Tuhan. Kalau orang buta ini tidak peduli orang mau marah di situ, ya mungkin ada yang bilang, kamu coba diam Jo, tidak usah banyak cerita, tidak usah berteriak-teriak, Tuhan itu juga pasti dengar. Ya, tapi itu langkah usaha yang dilakukan oleh orang buta ini, bahwa dia tidak berhenti berteriak. Ya karena memang hanya itu yang dapat dilakukan. Dia panggil terus, ya. Dia panggil, dia berseru, ya. Dia memanggil sampai Tuhan Yesus mendengar, sampai Tuhan berhenti di situ, sampai Tuhan tanya apa keperluanmu, apa keinginanmu, dan sampai Tuhan berbelas kasihan. Hal yang pertama, tetap cari Tuhan dalam keadaan apapun juga. Termasuk dalam keadaan sulit sekalipun. Termasuk dalam keadaan sakit sekalipun. Termasuk dalam keadaan tertindih beban berat sekalipun. Termasuk dalam keadaan mungkin hari ini Tuhan, kita sedang terjerat utang piutang. Mungkin saat ini kita sedang memakan saja susah, ya. Mungkin saat ini kita sedang terancam bangkrut. Mungkin saat ini rumah tangga kita sedang terancam, anak-anak kita. Mungkin banyak lagi persoalan-persoalan yang kalau mau dihitung persoalan, tantangan ini mungkin ya melebihi daripada apa yang dialami oleh orang buta ini. Seperti itu. Jadi mari jelikan mata rohani kita sehingga Tuhan akan bekerja di situ. Jangan pernah berkancah untuk tinggal di situ. Ya, ingat saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, kalau yang pertama cari Tuhan. Yang kedua, ya, lakukan terus, jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti sebelum Tuhan menjawab kita. Ya, ini juga terus memotivasi hidup saya, memotivasi iman percaya saya, bahwa saya tidak akan pernah berhenti untuk terus berdoa. Mungkin orang lain mengejeknya seperti tadi ini ya. Orang lain sudah mungkin ngomel, marah ya. Mungkin orang sudah cerita-cerita yang tidak bagus. Dia itu gila mungkin. Ya, berdoa terus tapi tidak ada hasilnya. Ya mungkin suami kita mengejek, mungkin anak-anak kita tertawakan. Ya sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tidak ada juga kelihatan hasilnya dari doanya. Ya kalau orang buta tadi, ya dia ketika Yesus ada di situ secara spontan, dia mengalami mujizat. Doanya yang sekian tahun mungkin, pengharapannya yang sekian tahun langsung dijawab. Tetapi bagaimana dengan kita saudara yang dikasihi Tuhan? Ya mungkin sudah sekian tahun kita berdoa, 5 tahun, 10 tahun, ada yang mau punya anak, 5 tahun, 2 tahun, 1 tahun, tapi belum punya. Ada yang usahanya masih begitu-begitu terus, ya, dan masih banyak yang lain lagi di luar sana Tuhan yang terjadi saudara. Ya, jadi jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab itu. Ya seperti itu. Memang kerap kali ketika Tuhan jawab pun tidak sesuai dengan mau kita. Ya, biasa yang terjadi seperti itu. Dituntut lagi dari diri kita, dari hati kita, dari iman percaya kita untuk tetap berkata bahwa Tuhan apalagi ini proses yang ada. Saya mengalami itu saudara. Sekian tahun saya berdoa kepada Tuhan bahwa saya sangat merindukan saudara saya. Dibawa Tuhan pulang, tetapi Tuhan bawa bukan seperti apa yang saya doakan. Tapi itulah melalui peristiwa-peristiwa sederhana seperti itu yang ada di sekitar kita membuat kita terus diproses oleh Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Jadi apapun keadaan yang sedang kita alami, sedang kita jalani saat ini, ya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai di tanggal 26 hari ini mungkin kita belum mendapatkan jawaban dari pergumulan, dari tantangan, dari persoalan, dari derayan air mata yang sedang kita alami, saudara. Ya, tapi percaya, yang pertama tetap cari Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan, cari wajahnya, cari kekuatannya. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui, ya, cari Tuhan, ya. Jadi memang mencari Tuhan ini, kita ada yang berpikir bahwa sudah saya masuk gereja kok, saya sudah cari Tuhan, saya sudah datang berdoa kok, saya datang evangelisasi mungkin saya sudah cari Tuhan. Ya, tidak hanya sebatas itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi betul-betul kalau kita cari Tuhan, maka Tuhan yang hidup di dalam kita juga harus memiliki karakternya Tuhan, sehingga orang lain tidak akan mencela kita dalam keadaan-keadaan seperti itu. Ya, apapun pergumulanmu, apapun tantangan, apapun persoalan yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini, bawa kepada Dia. Jangan pernah berhenti berteriak panggil sampai Tuhan berbelas kasihan atas hidup kita. Jika ada yang kurang baik, yang kurang berkenan, ayo cepat-cepat cek. Pulihkan itu, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Itu tidak mudah, saudara, tidak mudah, sangat tidak mudah, ya saudara. Butuh sebuah pengorbanan, butuh sebuah perjuangan untuk bisa menjalani hari-hari hidup yang berat hari ini. Di tengah kesulitan sekalipun, di tengah kesukaran, di tengah kondisi buruk sekalipun, mari datang cari Tuhan. Yang kedua, tetap jangan pernah berhenti berharap, ya, kepada Tuhan sampai Tuhan melakukan sesuatu kepadamu, baru engkau berhenti. Dan jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah. Saya yang bicara juga hari ini itu tidak semudah seperti apa yang saya sampaikan. Saya juga berada dalam kondisi yang sulit, kondisi yang sukar. Tapi saya tetap berpengharapan bahwa Tuhan pasti akan tolong, Tuhan pasti akan bela, Tuhan pasti akan beri jalan keluar. Ya, semakin kita sudah semakin merasa sulit, semakin dekat Tuhan akan memulihkan keadaan. Ini bukan hanya surga telinga, bukan hanya surga telinga. Ya, bukan supaya orang lain suka mendengar khotbah saya, tidak. Ya, seperti itu. Tetapi betul-betul bagaimana kita harus mencari Tuhan, kita berpegang pada janjinya, berpegang dan berharap kepada Tuhan. Mujizat itu masih ada, kuasanya itu masih berlaku atas kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu jangan pernah berhenti berpegang teguh dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Ya, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, semoga dalam kasih dan pertolongan Tuhan kita akan terus mampu menjalani hari-hari hidup yang ada hanya di dalam kekuatan tangan Tuhan. Iya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami sudah selesai mendengar kebenaran firman Tuhan. Ada yang sakit, ada yang khawatir, ada yang menghadapi beban berat sekalipun Tuhan. Ada banyak persoalan dan tantangan yang sedang dihadapi. Mari Tuhan, tolong mereka semua. Berikan jalan keluar kepada mereka. Kuatkan, pegang kuat tangan mereka. Demikian juga hamba-Mu, terus Engkau berkati, sehat dan kuat. Dan kiranya lewat pemberitaan firman ini, kami semua akan tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa kami bersyukur senantiasa. Haleluya, amin. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan pada saat ini. Jangan lupa terus dukung pelayanan kami, dan kami terus berterima kasih kepada saudara-saudara yang setia telah mendukung kami, telah menonton, telah like, juga memberi komentar dan juga subscribe. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Jadi bagi yang mau didoakan silakan di kolom komentar, dan juga yang mau dikonseling silakan di kolom komentar. Kami akan menjawab jika kami dapat menjawabnya, dan terus kami akan topang di dalam doa. Terima kasih saudaraku. Selamat kita
bertemu kembali lagi dalam video-video penguatan selanjutnya. Hanya bersama dengan kekuatan Tuhan kita akan dapat menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Shalom.